Halo teman-teman, saya ingin men-sharing-kan satu teknik dari Access Consciousness untuk melepaskan energi yang nempel di tubuh kita. Jadi, kalau marah, sedih, kecewa, khawatir, takut itu energinya berat dan dia nempel di sel tubuh. Nah, sekarang kita minta tubuh kita untuk melepaskan. Jadi, kita memberi perintah kepada tubuh kita untuk melepaskan energi ini yang kita nggak mau, yang berat ini, gitu ya. Dengan cara tinggal meniatkan aja untuk saya bersedia mau melepaskannya, menghancurkannya jutaan kali atau gozilla kali gitu ya, supaya nggak terbentuk lagi. Jadi dihancurkan dan tidak diciptakan lagi dan tidak dibentuk lagi energi itu di dalam sel kita. Dengan memberi perintah yaitu right and wrong, good and bad, pokok, all nine short, boys, povat, bases, and beyonds. Nah, apa sih artinya kalimat-kalimat itu? Contoh, misalkan ketika kamu ketemu orang dan waktu itu kamu masih kecil ketika kamu melihat orang kaya menghina keluarga kamu, atau kamu menyaksikan, orang tua kamu disakitin, dan sejak saat itu pertama kali muncul pemikiran bahwa jadi orang kaya itu sombong dan jahat. Nah, itu point of creation. Pertama kali sudut atau belief atau pemikiran, perasaan, emosi itu ditanam di dalam tubuh kita. Jadi kita bilang sama tubuh, "Lepasin dong, pertama kali aku menciptakan ini di dalam tubuhku." Dan point of destruction adalah di mana ketika kita merasa orang kaya itu, sombong, jahat, akhirnya kita nganggap itu benar. Nah, itu yang bilang right, oke, dan good, dan bad gitu. Jadi orang kaya itu, sombong itu benar menurut sudut pandang kita, dan yang jahat itu orang kaya gitu. Jadi benar salah, baik dan buruk tentang orang kaya. Nah, point of distraction, POD, itu maksudnya adalah ketika kita punya uang dan tubuh kita nggak mau loh kita jadi jahat, akhirnya uangnya itu keluar. Jadi kita punya program begitu nggak sesuai, dia akan hancurin supaya kamu nggak kaya, supaya kamu nggak jadi orang jahat. Ya, itu cuman gara-gara satu belief loh, satu-satu keyakinan bahwa orang kaya itu jahat misalkan gitu ya. Oh ya. Dan kemudian online itu adalah semua sistem atau belief system yang, membuat makin kuat. Misalkan orang kaya itu nggak pernah bahagia, orang kaya itu pelit, terus, banyak hal. Jadi layer-layernya. Jadi keyakinan yang mendukung sudut pandang kamu yang pertama tentang, ketika kamu menciptakan keyakinan itu. Oke, itu online. Jadi 9 layer kedalaman gitu. Jadi kita melepaskan semua belief-belief yang mendukung, kayak oke. Nah, online shorts itu, meaning yang kita berikan. Misalkan kalau kamu nggak punya uang banyak, kamu bahagia. Begitu kamu punya uang banyak, kamu menghukum diri kamu sendiri dengan misalkan, belief-nya adalah misalkan keyakinan kamu kalau orang kaya itu nggak bahagia, akhirnya ketika kamu punya uang kamu nggak bahagia. Nah, itu adalah hadiah dan hukuman kalau kamu sesuai dengan programmu, yang berikan ya kamu sendiri, dari pikiran tidak sadar atau ketidaksadaran, itu. Jadi kita lepasin semua program itu, termasuk boys. Boys itu maksudnya adalah kayak anak kecil yang niup balon, nah yang muncul tuh simptom. Nah yang kita mau hancurkan adalah sampai ke akar, gitu ya. Wafat itu adalah sesuatu yang kita defend, yang kita pertahankan. Jadi program ini tanpa sadar kita pertahankan, akhirnya kita menghindarin kemudahan dengan uang. Ya, itu wafat, point of defending sama avoiding. Jadi memegang sesuatu dan menghindarin sesuatu. Oke, memegang point of view orang kaya jahat dan menghindarin jadi orang kaya yang baik gitu, itu contohnya. Terus kemudian, eee basis itu adalah basic yang kita gunakan menciptakan semua program. Jadi ada basicnya lagi nih, supaya program itu bisa bertahan, jadi kita pakai fondasi untuk membuat program itu bertahan, atau belief itu bertahan, sehingga nggak mudah untuk dilepasin, ya. And beyond, beyond itu melampauin pikiran kita. Kita nggak tahu mungkin datangnya dari orang tua kita datangnya dari kakak kita, semua belief-belief itu. Jadi kita melepaskan semua belief yang masuk, yang stuck, pikiran, perasaan, emosi di dalam sel tubuh kita. Jadi, kamu bisa niatkan untuk ngecek caranya adalah ketika saya tanya pertanyaan misalkan, eee, "Apa artinya orang kaya buat kamu?" Nah, muncul tuh pikiran-pikirannya dan cek pikiran ini aku simpan di tubuh bagian mana, gitu ya. Terus rasain, cek levelnya, 0 itu netral, nggak ada rasa sama sekali, dan 10 itu bisa jadi pikiran, perasaan, emosi kamu kenceng. Nah, ini 10. Oke, kita lepaskan di sini sehingga kita nggak ada sudut pandang yang jelek tentang orang kaya, sehingga tanpa sadar kamu diizinkan sama diri kamu sendiri untuk kaya, gitu, kurang lebih itu ya. Oke, jadi kita lepasin sampai ke titik nol, kita rasain, kita lepasin, kita rasain, kita lepasin. Nah,
Di dalam kelas kita sama-sama akan praktek dan kalau kamu, eee, belum dapat gambaran atau gimana, kamu tetap bisa bertanya. Dan itu yang pertama, jadi clearing untuk melepaskan energi, ya. Kemudian tubuh kamu sangat pintar. Jadi kamu tinggal perintahin sama tubuh, "Hei, saya mau hancurkan, saya mau lepaskan semua yang ada di dalam tubuh yang udah nggak lagi enak karena jadi berat." Oke? Dan tubuh kamu oke, jadi tubuh kamu yang melepaskan. Dengan memberi perintah itu, tubuh kamu melepaskannya. Oke, yang kedua yang saya ajarkan sama kamu tekniknya adalah light atau heavy, ganjel atau plong. Plong itu adalah kita sesuai dengan program kalau buat saya sih, kita program dengan semesta. Karena bahagia itu ringan, marah itu berat, ya. Kamu bisa cek berat atau ringan, marah itu berat atau ringan, orang kaya jahat itu berat atau ringan di tubuh, gitu ya. Jadi kamu bisa ngerasain. Nah, yang berat itu yang kita lepaskan. Dan yang menarik, clearing statement ini untuk melepaskan yang pertama tuh, yang clearing statement untuk melepaskan, jika kamu bahagia dan sayang sama orang, pakai clearing itu, sayangnya nggak bakal hilang. Karena sayang dan gratitude itu adalah alami dari Tuhan, dari semesta. Yang sesuatu yang alami itu nggak bakal hilang. Yang palsu itu akan hilang. Jadi kita merintahin tubuh untuk melepaskan segala sesuatu yang bukan punya kita dan bukan milik kita dan bukan sejatinya. Kita dan kalau kamu belum jelas tentang ganjel atau plong, heavy atau light, kamu bisa pakai kinesiologi. Oke, ini yang ketiga. Kinesiologi adalah tinggal kamu minta sama tubuh. Kalau saya komunikasi sama tubuh, saya rileks. Biasanya saya berdiri gitu, kaki saya terbuka sedikit, badannya rileks, jangan kaku gitu ya, rileks. Dan saya bilang, tubuh, kalau kamu mau bilang sama saya, mau ngobrol sama saya, kalau kamu bilang yes, gitu. Jadi tubuhnya ngomong yes ke saya. Kalau tubuh mau bilang yes, arahnya ke mana? Depan, belakang, kiri, kanan. Tubuh saya kalau mau bilang yes, arahnya ke depan. Oke. Tubuh kalau bilang tidak ke mana? Tubuh saya kalau bilang tidak, dia mundur ke belakang. Jadi kamu bisa tanya, kalau tubuh bilang iya, dia akan ke depan, kalau atau ke belakang, atau ke kiri atau ke kanan, setiap tubuh beda. Jadi jangan samakan seperti saya. Ini adalah kamu belajar berkomunikasi dengan tubuh kamu. Tanya sama tubuh, "Tubuh, kalau kamu mau bilang iya pada saya, ke depan, ke belakang, kiri, atau kanan? Kalau kamu mau bilang tidak pada saya, ke depan, belakang, kiri, kanan." Oke, ya. Jadi ini 3 tools yang akan saya sharing-kan ke kamu dan selama di kelas, tolong ruangannya tertutup dan kamu bisa bawa bolpen dengan catatan untuk kita sama-sama praktek atau kamu tulis buku. Jadi selama 3 hari itu kita akan banyak, sekali belajar, kamu bisa nulis semua perasaan kamu dan segala macam dan pastikan ruangannya itu tidak, sepi gitu ya, agar kita bisa sama-sama belajar menggali. Jadi dalam kelas ini kamu bukan mendengar, tapi kamu aktif ketika saya bertanya, kamu aktif untuk ngecek program-program yang ada di dalam tubuh kamu dan sama-sama kita bongkar, kita buang. Bisa jadi di dalam kelas ketika kamu bersedia, ada lapisan pertama di-clearing, ada lapisan kedua saya bisa baca energinya dan clearing, ada lapisan ketiga saya bisa baca energi dan clearing. Itu adalah kesediaan kamu untuk melepaskan. Karena kalau kamu siap, 1, 2, 3, 4 itu bisa banyak layernya gitu, banyak lapisannya, banyak program-program. Programnya itu bukan cuma satu. Kita hidup udah dari sejak dalam kandungan sampai sekarang programnya itu bukan hanya satu, banyak programnya. Dan kamu bisa praktek ini ketika kamu berhadapan dengan uang. Ketika kamu lihat rekening kamu, ketika kamu jalan bawa dompet kamu, ketika mau belanja, ada tagihan segala macam. Kamu tetap bisa praktek segala sesuatu yang berat, yang ganjel, pastikan untuk kamu rileks untuk ngelihat dan kamu bisa melepaskan energi itu sehingga kamu adalah ringan. Dan berikutnya, bukan hanya sekedar akhirnya kamu membuang-buang uang atau nggak peduli dengan uang, tidak, kesadaran dengan uang. Nah, jadi dalam kelas ini ada serinya, melepaskan, bagaimana berkomunikasi dengan diri kamu, mengenalin programnya, dan kamu juga bisa berkomunikasi dengan uang. Oke, sampai ketemu dalam kelas. Bye-bye.